Gimana tuh cosplay? Lu pakai baju gue? Enggak, lu jadi Najwa Shihab, gue jadi Rosiana Silalahi ya. Oh. Enggak, ini juga ya kan anak itu banyak. Oke, gue mau cerita dulu boleh ya. Jadi kemarin satu lagi tuh bucket list dalam kehidupan gue di checklist ya. Oh iya? Lah, Apa? ya maksudnya gue udah klarifikasi nih, gue udah tutup buku nih ibarat hubungan perseteruan antara donatur dengan penyandang udah closing. Drama gue dengan Najwa Shihab juga udah closing kemarin. Ternyata Mbak Nana tuh ingat siapa aku, ya kan? Lu nanya sama gue? Iya. Slow repliers are emotionally unavailable. Ya mungkin mereka ya secara dibantu Nia. Pagi teman-teman, good morning, selamat datang di Dave Iwet, siaran pagi. Ayo bergabung di TikToknya Dave Iwet siaran pagi. Jangan lupa di tap sama di share ke teman-teman yang suka nonton siaran ini, supaya makin banyak yang tahu gitu loh, ya toh. Sama jangan lupa di follow juga account Dave Iwet siaran pagi ini. Selain tentunya kalau bisa di follow account pribadinya Iwet sama aku gitu loh. Iya, aku pengen ngerasain nyampe di 200 orang followernya. Ya, tinggal dikit lagi, bentar lagi. Selamat pagi dari Brawijaya. Hello, Iwet, makasih ya udah follow semuanya katanya. Yes, this is Dave Hendrik. Buat yang baru nonton, saya Dave Hendrik. Saya biasanya siaran sama rekan saya, Iwet Ramadan, Senin sampai Jumat di TikTok, live streaming gitu. Nah, buat yang baru bergabung, gabung dong tiap pagi ngobrol-ngobrol ala siaran radio gitu. Karena kita berdua nih mantan penyiar radio. Hampir 2 tahun kayaknya ya. Hampir 2 tahun ya, Wet, kita siaran di TikTok. Jangan suka hitung-hitungan jadi orang. Jalanin aja. Bener banget, bro. Ya kan? Jangan, udah. Iya, bener. Oh ya, bener-bener gak usah dihitung-hitung deh ya, biar Tuhan yang hitung. Jangan. Udah jalan aja, ntar tahu-tahu dapat untung. Bang bingung kali ah. Tahu-tahu dapat untung. Iwet, kemarin lu kenalin gue sama siapa itu di narasi YouTuber yang cakep, yang kulitnya putih, yang berewokan. Jovia Da Lopez. Oh, dia kan temenan ya sama YouTuber yang... Adenya, itu adenya. Oh, ini kakaknya. Iya, Kajo, kan panggilannya Kajo. Yang kemarin ketemu kita siapa? Kajo. Kak Jo. Adiknya Andovi. Oh, YouTube-nya Anda Lopez. Enggak gitu. Da Lopez. Oh, YouTube-nya Da Lopez. Kak Jo sama Andovi, iya. Andovi-nya kemarin datang? Enggak, kemarin enggak. Oh, kemarin cuman Kak Jo-nya aja? Oh, gue satu lift pas turun sama Kak Jo-nya. Oh, turun bareng? Terus abis itu ngobrol? Enggak, dia ngobrol rame-rame sama narasi people yang lain gitu. Terus gue nguping kan di dalam satu lift itu. Terus dia bilang katanya hari ini akan tugas di DPR MPR, akan ada acara demo gitu. Terus biasa manajer gue kan langsung demo di daerah mana gitu, di daerah MPR DPR Bu gitu. Waduh, kita harus antisipasi macet dong. Loh, emang kantornya di mana gitu. Terus aku mau ke Lotte sih. Terus dia bilang gini, oh Cimory itu kantornya di Lotte. Terus gue gini, aku bukan kerja di Cimory, aku bilang gitu. Kayaknya dia sangka gue kerjanya di Cimory. Kayaknya enggak sih. Enggak sih gitu. Kakak dari daerah mana gitu. Terus ya udah kita harus berpisah. Oh gitu. Ya dia ya. Iya.
Apa ya? Terus nah tadi pagi gue lihat tuh kontennya Excel. Excel bikin sama Andovi-nya, bikin konten video. Iya, adiknya. Kayaknya yang lebih cerewet adiknya ya. Sama, Sama. sama. Oh, gue pikir itu dia kemarin pemain band. Bukan. Pas dia duduk masuk gue gini, lah ini kok pemain bandnya tadi satu cakep nggak gue lihat ya gitu. Dia Chief Creative Officer Narasi TV. Oh dia narasi people. Iya. Chief Officer Kreatif. Chief Creative Officer. Chief Creative Officer. Berarti apa tuh Nek kerjaannya dia yang mengatasbawahi petugas-petugas kreatif di kantor itu? Lu tuh bahasa lo baku banget ya. Mengatasbawahi itu apaan? Oh dia chief. Dia pimpinan kan? Ya, masa mengatasbawahi itu apa artinya? Dia topnya gitu. Top leader. Bottomnya siapa berarti? Ya anak-anak buahnya lah. Dia leadernya. Ya kurang lebih gitulah. Ada juga konten Kajo sama pacarnya juga bagus, insightful katanya. Nggak mau nonton Mau nonton? Enggak. Kenapa? Biarin aja Kajo hanya milik aku. Ih, apaan sih geli? Lu pick me pagi-pagi. Apa sih pick me, pikmu? Udah kawin? Belum, ya kan masih pacaran. Ya, ya siapa tahu konten sama pacarnya 3 tahun lalu. Sekarang udah menikah. Who knows? Jovial da Lopez. Oh gerejanya JPCC juga. Aduh seagama. Ih, Seagama sama pacarnya. Ya ampun kemana-mana banget ya. Anyway, lagi gue. kita say hello dulu ya. Say hello dulu nih buat yang baru datang bergabung. Selamat datang di Dave Iwet siaran pagi. Tadi ada yang nanya dari kapan sih siaran streaming di TikTok? Nggak usah dihitung-hitung kata Iwet ya. Udah setahun 2 tahunan lah kira-kira Mada. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu atau kemarin nonton nggak sih kita streaming dari kantor narasi? Nggak tahu. Ada beberapa nonton beneran ya. Nah, kalau yang nonton, ya kontennya ya TTA aja ya. Yang tahu-tahu aja buat ketawa-ketawa aja. Namanya nemenin orang buka puasa. Jangan terlalu diambil serius ya. Nggak ada. Apa? Lu nyebut-nyebut nama orang. Tek-tek Iwen. Nanti katanya gue doxing. Terus, bilangin Tiara dong. Tiara, siapa ya namanya dia? Satya. Tiara Ripin. Tiara, kemarin dia tuh ngirimin gue video melalui Bluetooth, tapi belum sempat selesai. Gue udah mesti turun. Jadi pas gue turun, nggak kekirim. Terus gimana? Sekarang mesti dikirim lagi lewat Bluetooth? Lewat WhatsApp aja bilang Tiara satu-satu. Oh. Enggak, ini juga ya kan anak. Itu banyak. Oke, gue mau cerita dulu boleh ya? Jadi kemarin satu lagi tuh bucket list dalam kehidupan gue di checklist ya. Oh iya? Apa? Ya maksudnya gue udah klarifikasi nih. Gue udah tutup buku nih ibarat hubungan perseteruan antara donatur dengan penyandang udah closing. Drama gue dengan Najwa Shihab juga udah closing kemarin. Ternyata Mbak Nana tuh ingat siapa aku. Ya kan? Dia kemarin, dia nggak negor aku waktu itu karena akunya sensi dan dia lagi sibuk ngobrol sama yang lebih ganteng dari aku, Reza Rahardian, ya toh? Reza Rahardian, ya toh? Rahadian, nggak pakai R. Reza Rahadian, ya toh? Kan udah di clarify tuh, ya kan? Punten, Hanuger. Terus? Dia ingat gitu. Tapi kayaknya dia lu briefing ya, lu yang kasih informasi bocoran-bocoran ya? Enggak. Nah, kalau teman-teman dengar, itu informasinya nggak valid loh. Yang dia ceritain di depan itu nggak, Iwet mah. Nggak gitu mainnya. Terus? Ya udah, so yesterday for me is a good day. Gitu ya? Good day ya? Seneng ya? Senang. Oh. Senang, happy gitu karena ketemu. Gue kan tadinya deg-degan ya Iwet ya. Maksudnya gue kan selalu merasa bahwa diri gue tuh nggak terlalu pinter-pinter banget kan Nek. Jadi gue
masuk ke sarang orang-orang pintar tuh gue tuh suka dredeg beuy gitu. Aduh gue mau ngomong apa ya, Bo? Gitu. Gue udah barijeng, kan zona nyaman gue tuh nge-MC ya. Plus barijeng gue gak disuruh nge-MC lagi. Aduh gue disuruh ngapain ya, Bo? Gitu. Nih orang-orang mau ngelihat apa dari gue? Gitu. Pas ternyata narasi people-nya banyak yang suka nontonin TikTok Nirvaya Dakit ini gitu. Iya kan? Terus kan itu membesarkan hati ya. Ternyata, oh, lumayan nih orang-orang pintar juga demen nih ngeliat kita gitu. Jadi, Iya. Gue tapi juga kaget loh pas tahu bahwa tim itu tim Mata Najwa secara spesifik loh. kata Mbak Wati, nama YouTube-nya udah bukan Mata Najwa. Lo ada macam-macam. Oh. Akunnya mereka tuh banyak. Ada narasi TV, ada narasi news channel, ada Mata Najwa, ada macam-macam. Ada komunitas narasi gitu. Sihab-sihab? Sihab itu nggak ada akunnya. Gue seingat gue nggak ada deh akunnya Sihab. Tapi podcast YouTube-nya namanya apa? Sihab. Bukan, yang punya Mata Najwa? Mata Najwa. Oh, Mata Najwa. Oh, berarti Mata Najwa tuh IP, Bo. Oh iya, terus gue bilang gini ke Mbak Wati, kayaknya Mata Najwa itu punya Najwa Shihab deh, Mbak. Iya. Terus dari TV, ya emang punya dia gitu. Gitu. Jadi terus abis itu mereka tuh ternyata suka nontonin kita. So, this morning I would like to say hello ke teman-teman Narasi People. Kemarin semua pada sibuk ngajakin makan. Maaf, aku nggak bisa ikutan makan, ya toh. Lo mah gitu sih. Wow, soalnya kemarin itu jadwal buka puasa gue sama Ade sama Ivi. Iya sebentar aja harusnya. Gue udah minta geser, tapi si Ivi sibuk. Tanggal lain dia nggak bisa. Sayang banget padahal kemarin kita ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya banyak informasi A1. Apa tuh, Bapau? Di jalan panjang, yes. Iya. Bapau A1. Oh, sekarang istilahnya itu ya, kalau ngobrol. Dulu. Oh, Tapi kata Mbak Nana nggak boleh di-spill kalau nggak ada gambarnya. maksudnya nggak ada gambarnya? Jatuhnya nanti cuman rumor. Oh iya, iya jangan. Nggak boleh. Jadi dia bilang kemarin seru deh. Kemarin tuh banyak cerita-cerita sama Mbak Nana ya. Ini mesti thanks to Cimory dulu. Lu juga ya, itu yang pas ada perempuan di samping yang gue sebelum pamit yang kita lagi nonton Shihab, kan dia gitu dari sebenarnya dia udah berdiri di depan pintu itu udah lama Iweb. Iya. Terus dia duduk samping gue kan dia say hello sama lu, dia salaman sama gue, salaman gue pegangin aja terus tangannya gitu kan. Dia gremet, gue gremet balik. Gue kan orangnya doyan pegangan, lo tau gue, Web. Terus 10 menit kayaknya tangan dia gue pegang, dia juga pegangan gitu. Terus baru bilang ini orang Cimory. Oh, kliennya. Baru gue lepas. Oh. Emang lu pikir dia siapa? Kenapa namanya Anggia by the way? Gue pikir Narasi People. Dia pegangan, gue pegangin. Dia gremet, gue gremet. Iya physical touch. Gue pikir segini, ini orang Cimory. Anjrit kliennya, gue pelan-pelan gue lepas gitu. Oh, udah Cimory udah dapet gitu. Tahu dong, klien. Kan gue udah bilang ini Anggia, gue bilang gitu. Lu gak bilang dia orang Cimory. Anggia juga pegangan, mau aja gue pegang. Gue kan orangnya permisif ya, doyan pegang-pegang, Bo. Pego lu. Emang. Terus gue nanya sama Mbak Nana kan samping gue. Gini, udah berapa lama Mbak Nana di gedung ini? 7 tahun. Iya. Tadinya kita 2 lantai, sekarang 1 lantai, cukup ternyata. Terus gue gini, Mbak Nana, katanya komunitasnya ada di 38 provinsi, ya. Gimana tuh ngatur segitu banyak Lu orang? udah tanya. Banyak. Terus udah gitu jawaban dia? Ada leadernya. Iya. Lu tau nggak jumlahnya berapa? Total. Yang terdaftar. Berapa? 500.000. Wow. 500.000 itu
satu Bintaro deh kayaknya ya. Lah, Sektor 1 sampai 9. emang iya? Wih, Bintaro people and surroundingnya tuh banyak loh. Wow, Robin, yes. Oh, Iya, 500.000 ternyata mereka. banyak ya, Bo. Banyak banget. Kemarin Mbak Nana juga cerita tuh soal bagaimana dia memegang teguh prinsip jurnalistik Di dalam semua ya, kontennya. di dalam narasi TV itu. Kan narasi TV kontennya banyak kan. Jadi kayak misalnya gini, dia memilih untuk membuat konten-konten yang sifatnya audiovisual. Hmm. Ya, kenapa ditanya gitu? Karena memang arahnya sekarang anak muda itu harus audiovisual. Nggak bisa cuman teks aja. Tapi walaupun audiovisual tetap investigatif. Ininya apa namanya tuh metodenya. Jadi tetap harus ada sumber, ada fakta segala macam. Nah, yang susah adalah itu tadi. Kalau misalnya dia naikin sebuah berita, itu nggak bisa kalau nggak ada visualnya, karena nggak ada proofnya. Jadi harus dia ada istilahnya. Narasumber tuh kalau misalnya yang membocorkan sebuah fakta itu disebut sebagai whistleblower. Oh iya, oke di film-film skandal diplomat Iya, seru kemarin ngobrol sama Mbak Nana. Terus abis itu harus whistleblowernya tuh nanti mesti diburemin karena bisa jadi dia nggak mau identitasnya terlihat. Terus dia bilang lagi, media itu sulit sekarang. Kenapa gitu kan ditanya sama Anggia. Kemarin gue ngobrol tuh panjang sama Anggia, sama Mbak Nana, Mbak Citra. Dahlia Citra. Terus udah gitu dibilang bahwa media itu nggak boleh satu orang menjalankan berbagai macam peran. Ya, sementara di media-media konvensional kan kayaknya kayak gurita. Bukan media konvensional, media zaman sekarang. Media zaman sekarang satu orang banyak banget perannya. Tahu nggak kenapa nggak boleh? Jadi reporter tuh sendiri, editor tuh sendiri, penulis tuh sendiri, terus apa tuh sendiri. Baru kemudian nanti semua itu dikepalai sama pemimpin redaksi. Kenapa nggak boleh? Karena kalau misalnya satu orang mengerjakan segala sesuatunya sendiri, akan terjadi bias bisa-bisa. Oh, Jadi harus satu-satu tuh semua ngerjain sehingga ketika dia selesai satu, naik ke tahap berikutnya akan diperiksa lagi. filternya. Naik, yes. Media tuh nggak boleh Oh, supaya lebih objektif semua. Jadi karena supaya satu berita itu diperiksa sama banyak orang, dibaca sama banyak orang. iya betul. Baru setelah melalui berbagai macam meja, baru dia naik ke atas. Ada cek dan rechecknya. Iya betul. Biar ada koreksi, betul. Biar ada filternya. Yes. Betul. Tapi keadaannya zaman sekarang nggak begitu. Iya. Atas nama efisiensi, Atas nama FYP. atas nama FYP, gitu. Nah, dia masih berusaha tuh menjaga itu benar-benar, walaupun dia bilang susah sekali dan mahal. Mahal, karena makin banyak orang yang dibutuhkan. Betul. Gitu. Terus dia cerita apa lagi ya? Ada kemarin kata-katanya Mbak Nana bagus deh. Terus, Lu nyesel deh kemarin nggak ikut. lagi kenapa sih obrolannya harusnya sebelum acara deh? Nggak bisa, sesudah. Karena perut, mulut, otaknya belum sinkron, belum diisi ya. Belum akur, belum diisi yes. Yes, belum sebites dulu. Dia cerita soal, gue nanya gini, so what do you think tentang kondisi negara ini? Terus dia bilang, Mbak Nana tuh juga jago menurut gue. Dia jawabnya tuh tidak menggunakan opini pribadi. Jadi selalu dibawa kepada kondisi gitu segala macam gitu, fakta-faktanya. Terus kemarin dia bilang ini, tapi ya, dia bilang, nah kalau yang ini opini pribadi menurut gue. Harusnya kita masih harus bersyukur dengan masyarakat Indonesia yang masih bersuara protes. Kenapa? Karena itu artinya adalah rasa cintanya masih ada.
Kalau protes berarti lu masih peduli. Iya. Yang bahaya adalah ketika semua udah diem. Iya, udah terima aja, nggak ada Udah. protes, nggak ada resistensi. Iya. Itu artinya lo udah apatis, serah deh. Ya, Gitu. yeah, that's one way to look at it. Aku sih masih bersyukur nih, masih senang melihat, bukan senang, melihat bahwa masih ada harapan. Jadi ketika itu masih terjadi pergolakan gitu ya, orang masih protes, itu artinya adalah masih ada harapan di situ. Yes, true. Hiroki bilang ini diam itu juga bisa jadi karena udah muak. True apatisme itu bisa jadi karena itu ya. Betul. Iya. Kayaknya memang kondisi negara ini yang mau lu acara buka puasa sama siapa, kumpul-kumpul sama siapa, pasti itu menjadi suguhan menu obrolan ya. Semua kayaknya lagi pasang kuping dan bertanya-tanya buntutnya akan kayak apa, kemana gitu ya. It's tough times gitu ya. Makanya DM geng duet yang masuk itu juga adalah ucapan terima kasih karena tiap hari minimal mereka masih bisa ketawa-ketawa heureuy gitu ya. Yeah. Sebelum akhirnya memulai hari mereka. Itu kan tiap hari tuh yang pada kerja tuh ya, yang memulai kehidupan tuh kan kayak each one of us is actually every day is going to a battle, ya kan? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan it takes a lot of energy. It drain us at the end of every day gitu. Jadi memang pandai-pandailah teman-teman mencari sumber kekuatan dan sumber pengharapan dari hari-hari lo masing-masing. Iya nggak sih? Capek deh nih masalah Bluetooth-Bluetoothan ini. Emang udah nyala? Masih nyala? Tahu ah. Enggak, udah. Enggak, jangan gede ambek. Orang itu peduli karena dia bukan apatis. Kalau gue marah artinya gue masih ada harapan. Yeah. Ternajwa Shihab loh. Lu mah kemarin nggak ada, gue gini ya. Padahal mah cancel aja buka puasa bersamanya. Ini, temen gue dari Amerika cuman pulang lebaran setahun sekali. Ya nanti lu temuin dia ke rumahnya. Nggak bisa, gue cuma dapat jatah setiap kali visit sehari. Temennya banyak si Ade. Bisa, itu mah bisa diatur yang kayak gitu-gitu. Coba, kan lu jago memprediksi. Lu kan itu tuh runway itu ya. Plan. Gue cuma mau nanya, prediksi lu berapa tahun sampai akhirnya gue bisa punya mobil kayak Najwa Shihab? gue gak pernah nasir mobil orang Iwet lewat mobilnya dia. Mobilnya Najwa Shihab nih, gue gitu ke Mbak Wati. Tahu dari mana lo? Plat mobilnya? Oh iya, putih mericilong gitu nek. Cocok nih buat gue. Tapi susah lu punya mobil gitu. Buat apa? Iya, suka-suka lu tinggalin. Nih ya, jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di reshare konten ini ke teman-temannya. Boleh di reshare ke WhatsApp group, di reshare ke DM teman, di repost, itu monggo silahkan ya. Dave sama Iwet lagi siaran pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 8 menjawab pertanyaan Bapak Dave Hendrik pagi hari ini tentang bagaimana atau kalau kita mau membuat runway dari prediksi supaya Dave memiliki sebuah mobil berwarna putih seperti Mbak Najwa, mulai peduli dengan angka. Aduh. Rambut itu gue tuh kayak Tesi loh lama-lama gue lihat. Nah itu dia, itu juga menurut gue. Gitu, ya. Jadi agak sulit kalau lo masih tetap semau-mau diri lo ya, nggak peduli sama angka, tapi lo pengen punya mobil kayak begitu gitu. Karena angka dibelinya dari mobil. Mobil dibelinya Salah. Ya. Iwet, apa ya tadi gue mau bilang apa? Lupa deh. Mobil. Ada yang nanya, kenapa kemarin yang ikutan bukber di narasi semua anak-anak mahasiswa-mahasiswi ya Om Dave? Iya, memang komunitas narasi TV itu muda-muda. Iya, tapi sebenarnya gue juga kan ngelihat wajahnya gitu ya. Aduh, kulitnya masih pada kenyal-kenyal, itu kolagennya masih pada banyak semua di muka. Iya betul. Jangan pada nanya mobil orang apa ah. Iya, jangan. Kepo deh pada. Say,
tadi ada yang nanya, gue mau promosi sedikit. Betul, tanggal 22. Wet, dulu datang kan ke acara launching parfum gue? Insya Allah. Gue sedih deh, Wet. Ini juga satu hal ya. Gue si control freak ini. Kan gue sama lu sebenarnya more or less sama ya. Ya. We like to control things ya. Cuman gue lebih oglek aja daripada lo. Tadinya kan pas launching parfum tanggal 22 itu gue beride gitu, kita live dong di TikTok biar pengumuman. Karena menurut aku kan banyak geng duet yang nggak bisa datang ke Jakarta atau nggak bisa datang ke acara di Pullman, bener nggak? Gue pengen aja gitu live di TikTok gitu. Oh iya nanti kita live dong gitu. Nanti nyewa apa OBS, OBB ya, mau gimana gitu, mau ngotot sampai kapan? Ini acaranya tertutup ya. Jadi nggak bisa semua datang kan ya, undangan ya. Nah, belajar dari pengalaman acara sama Narasi People kemarin sama Sebites dulu. Jadi rupanya karena kita ngebahas di siaran, kita lupa bilang kalau itu kemarin acara buka puasa itu undangan. Jadi ada beberapa geng duet yang merasa kecewa karena tidak diundang. Maaf ya guys. Pras Teguh. Ya itu Pras Teguh tadi. Oh namanya Pras Teguh. Yang mau lo tonton. Oh bukan Pras Prasetyo. Iya Pras Teguh. Yang rambutnya sama kayak gue. Iya. Yang di warung. Iya. Udah pindah, udah bukan warung sekarang. Di mana? Hah? Restoran apa kalau nggak salah? Brunch with Dave dong. Tapi dia pemiliknya bukan numpang. Bye-bye lu ngobrol sama komisaris nih. Cie. Komisaris dari Hong Kong. Tadi gue mau ngomong apa? Pras Teguh. Terus si masyarakat tuh bilang gini, Mas Dave pilih aja yang bintang tamunya Mas Dave suka. Ya sama kayak podcast lain ya, penonton kan milih nonton sesuai dengan bintang tamu. Is it? Emang apakah benar nature penonton podcast tuh begitu, Web? Lah iyalah. Kan mereka akan mencari mana yang relevan dengan mereka. Mana yang mereka kenal. Kalau mereka nggak kenal tuh kecenderungannya adalah reluctant. Itu kan masalah nggak berasa begitu ya? Gue tuh nggak gitu soalnya, Web. Gue iya. Gue itu nature, kan dulu waktu jadi penyiar radio, gue diajarinnya beda pendengar radio sama penonton televisi adalah kalau pendengar radio itu loyalitasnya pada station. Iya, oh bener, oke. Iya, tergantung guestnya. Ini diskusi. Kalau dulu gue diajarinnya, pendengar radio itu loyalitasnya kepada station. Penonton TV loyalitasnya kepada program. Nah gue tuh tipikalnya pendengar radio. Jadi gue tuh loyalitasnya kepada, misalnya gue suka acaranya Louis House tuh, podcastnya Louis House. Atau podcastnya Oprah. Atau podcastnya... Think Like apalah itu ya, ada satu tuh guru yoga yang selalu gue dengerin. Gue siapapun tamunya tiap episode gue dengerin. Jadi gue nggak milih, Web. Nah, gue masuk sekarang ya. Sekarang itu kan eranya orang, mereka tuh nyebutnya adalah, aduh gue lupa, istilahnya tuh mereka memilih sendiri konten yang mereka mau tonton. Jadi budayanya kayak gitu, Dave. Kan misalnya gini, kenapa kayak Netflix misalnya gitu ya. Lo kan pilih lo mau nonton film apa. Iya sih. Kalau zaman dulu kita nggak bisa milih kan, dikasih apa juga kita manut aja. On demand. Sekarang tuh semua zamannya on demand. Lo tuh orang lama, Bo. Nah kalau misalnya lo masih berpikir seperti itu, lo akan attract orang-orang yang seperti lo. Jadi lo mau ganti co-host lo di duet with? Bukan. Jadi memang lo harus surfing yang orang-orang suka. Kalau misalnya lo mau masukin ada satu fakta atau orang yang belum terkenal tapi bagus, harus lo sandwich dia. Nggak bisa dia berdiri sendiri. Karena sayang, kesian lo punya materi yang bagus tapi akhirnya nggak ditonton orang. Karena lo begitu lihat, siapa? Di skip. Gitu. Jadi mesti lo sandwich sama orang yang terkenal. Gitu. Jadi spektrumnya mesti luas. Kalau enggak, kalau lo cuma bicara satu begitu, flop.
Okay, well, at least now I learned something new. Yes. Nggak apa-apa. Betul, itu si Raka itu perwakilan orang zaman sekarang. Iya betul, Mas Raka itu. Gitu. So I let you know setelah gue nonton Teguh punya podcast nanti. Gitu Kak, kurang lebih. Tapi kemarin ini ada Mahesra Hadian. Om Dev taunya orang-orang lawas. Itu kemarin terjadi loh waktu di acara buka puasa bersama dengan komunitas Narasi TV. Dia lagi bercanda, udah hurry ketawa. Terus tiba-tiba dia bercanda. Ih, lu kayak Tanti Yosefa. Zep, semua diem. Terus gue gini, dia masih belum sadar. Misi, senyap. Terus gue bilang, nama yang barusan lo sebut, mungkin yang tahu papanya Mbak Nana, Abi Quraisihab. Kata Mbak Nana, kayaknya Abi juga nggak tahu deh. Di Google sekarang coba geng duet Tanti Yosefa. Lihat betapa ikoniknya kecantikannya. Lo parah banget. Terus berikutnya masih lo ulang lagi. Apa? Siapa yang lo sebut ya satu lagi habis itu begini. Ernie Johan. Iya. Udah MC-nya kan udah mau buka puasa, suara abis ya. Hey, jangan berisik. Abis tuh suara si MC. Udah kayak Ernie Johan suaranya. Senyap lagi. Ernie Johan kan serak-serak gitu, say. Aduh, capek ah. Nanti Yosefa sih itu bener gue lihat anak-anak itu ya. Itu anak-anak kecil semua kan ya. Bener-bener adik-adik gitu. Kuliahan. First jobber. Paling juga umurnya paling tua 27 kali. Semua gini. Tapi lu Google ya, for the sake of fun, just to get the kick of it. Lu Google ini ya, yang lagi nonton pagi hari ini. Google Ernie Johan sama Tanti Yosefa. In that particular, Tanti Yosefa dulu. In that particular order. Cantik loh. Lu kenapa nggak Laura Basuki kek? Ya yang muncul di kepala gue gitu. Melanie Ricardo kek kalau suaranya agak serak. Gue tuh udah tua, Wet. Gue kemarin menyadari itu ya ketika lu lihat story-nya Becky nggak? Tara apa namanya wisuda jadi dokter gigi. Cum laude. Cum laude? Kan pakai selempang. Oh, emang bukannya semua pakai selempang? Kemarin tuh juga si duta informatif itu juga pakai selempang. Duta akuisisi, duta apa sih dia? Transisi. Duta Bukan. apa sih? Duta adaptasi. Duta inspirasi. Akuisisi perusahaan dong. Tentang bisnismen. Enggak, rupanya kalau wisuda itu kalau dia pakai sash, itu dia cum laude, Wet. Oh. Cum laude gitu. Terus gue gini, lo berasa bener-bener aduh tua nih gue gitu ya. Ya iya dong, Wet. Lu juga nggak usah berasa muda terus. Lu mulai siaran hard rock tuh anak-anak masih itik-pik. Sekarang dia udah jadi guru gigi, udah jadi dokter gigi, say. Nah, kalau itu mah udah gue impress. Iya sih. Gue mah bapak-bapak udah ketahuan, makanya gue mengimpress bercandaan gue. Iya betul. Iya, ini ya orang-orang juga emang pada ya. Lu tuh jangan pada cepat menyimpulkan. Witref bilang, oh alah, Brawijaya bisnismen ternyata. ini nih orang-orang tuh cuma ngambil sepotong kesimpulan. Lu tuh suka apa tuh tadi istilahnya setting public setting. Oh, agenda setting. Lu juga suka agenda setting. Kemarin tuh pada DM gue nanya, jadi Om Dev propertinya, karena si Iwet waktu kemarin live di Narasi itu, dia baca pop up WhatsApp gue, makanya kan gue bilang sama orang Cimory, aduh live-nya jangan pakai handphone gue, nanti kalau WhatsApp gue muncul si Iwet matanya kemana-mana. Itu bukan apartemen gue, bukan properti gue. Adik gue itu tuh property agent.
Emang nomornya adek lo ada juga di handphone lo? Ya dia, kita nih satu keluarga. Ya pasti gue punya nomornya dia, Iwet. Bukan, maksud gue, kenapa WhatsApp-WhatsAppannya adek lo masuk dalam WhatsApp lo? Grup keluarga. Nih, gue tuh bukan agenda setting, gue tuh menggiring opini. Habis gue kaget kemarin pas lagi live gitu ada pop up. Iya kak, jadi luas apartemennya kan 60 meter persegi. Jadi itu udah termasuk dengan furniture. Jadi harga sewanya tuh sekian. Terus gue gini, oh lagi approval kali nih ya. Dia lagi nawarin properti ke gue. Gue bilang enggak deh gitu. Terus Lu mau dia pindah mau downsizing. sama kayak kantor narasi, yes. Dari 2 lantai jadi 1 lantai, yes. Ternyata diam-diam kena imbas ekonomi. Serius lu mau downsizing? Wah, udah dong, jangan semua dibahas di sini. Ya lu juga, lu yang ngomong, ya kan gue nanya. Duh, gue sakit kepala deh siaran pagi hari ini. Ada yang bilang gini, Iwet tuh kadang-kadang nyebelin ya, suka mancing emosi. Nah, gue mau nanya, emang iya ya, Bo? Perlu gue jawab? Kemarin tuh temen gue ada yang bilang gini, kenapa ya, lu tuh kalau nanya tuh orang berasa kayak diinterogasi. Bisa nggak sih nanyanya lebih kalem, lebih biasa gitu? Orang itu ngomong ke lo. Iya. Iya. Lu tanya. Mbak Nana tuh juga kayak gitu. Mbak Nana juga kalau ngomong begitu kok. Dia Najwa Shihab. Apakah lu Iwet Shihab? Kan lu enggak. Dia memang kayaknya terkenalnya interogatif. Lu tanya sama Dika sama Tiara tuh kalau nggak beban tiap kali ngobrol sama lo. Emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Ya, mungkin lu cocoknya jadi polisi kali dulu ya. Sukanya menginterogasi. yang bikin gue jadi kayak interogatif tuh karena nyecer gitu ya kalau nanya ya. Nyecer. Gimana tuh cosplay? Lu pakai baju gue? Enggak, lu jadi Najwa Shihab, gue jadi Rosiana Silalahi ya. Mereka kalau disatuin kayak apa ya? Ya. Dulu tuh Baza pernah nyatuinnya Najwa sama Marisa Anita. Iya. Tapi kalau Marisa kan nggak intimidating. Iya, suruh PK deh, kan anak TikTok seneng tuh PK pertarungan gitu kan. Lo tau nggak mainan di TikTok? Nggak lagi. PK, aduh main apa gitu gue nggak tahu. PK gue taunya penjahat kelamin. No, di TikTok mainan. Najwa Shihab sama Rosiana Silalahi. Bo. Boom. Ya, seru tuh. Gue Rosi ya. Ya. Warna-warni gitu kan rambut. Magenta, ungu, pink, hijau. Gitu ya. Gue jadi main. Cara interogatif gitu ya. Gue kan kalem tapi judes gitu ya. Kalau gue kan tajam gitu ya. Tajam. Belum mata, jangan lupa ya. Kayak interogatif. Mungkin karena lo pengen mendapatkan informasi secepat mungkin sih. Iya, karena kadang-kadang gue bukan secepat mungkin, gue pingin detail, gue pingin tahu tuh bener-bener kayak biar gue tahu semuanya. Jadi makanya gue nanya gitu detail sama siapa, di mana, tadi ngapain aja, gimana ceritanya, apa yang dibahas, kabarnya ini begini, itu begitu gimana. Cuma terus gini, ini terlalu detail loh, nggak perlu loh nanya sampai segitunya gitu katanya. Iya. Ya kan namanya komunikasi, makanya komunikasi adalah disebutnya seni berkomunikasi karena setiap orang punya kebutuhan dan interpretasi yang beda-beda kan. Iya. Kemarin tuh gue sebel guys, kenapa Dave pulang sendirian tuh gue pulang duluan tuh gue sebel. Nggak jadi bikin konten Velocity itu. Lah lu juga nggak dapat izin dari Narasi People untuk bikin Velocity. Bisa. Minta di tempat bikin sama Mbak Nana.
Ya udah, satu-satunya cara untuk menyikapi problem ini kita harus diundang ke Mata Najwa. Bah apa? Iya siapa? Wait, ini small win ya. Pertama kita diundang ke Narasi TV. Siapa tahu abis ini kita diundang ke Mata Najwa. Kata Iwet gini, nggak boleh gitu David doanya. Mata Najwa itu ngundang hanya yang punya masalah. Lu mau punya masalah? Masa sih Mata Najwa cuma ngundang yang punya masalah? Iya David rata-rata kriminal. Gue nggak mau. Kalau gitu nggak jadi. Gue bilang gitu. Ya kan harus ada isu di situ. Kemarin gue lihat Ran baru dari Mata Najwa. Isu Ya, apa? dia bukan dari Mata Najwa. Oh. Ya, mungkin ketika nanti masalah sembelit itu menjadi masalah nasional, lu bisa diundang. Nggak mau ah. Kenapa? Lu diundang ke film premiernya Dian Sastro nggak Kodrat? Lu diundang? Diundang dong. Gue enggak loh. Enggak, lu diundang katanya, tapi lu kerja di PIK. Kata siapa? Kata Rio. Akrab ya lo? Oh. Lagi Gue Jumat kerja. di mana? Terus gue gini, Rio, Di mana? for you to know, gue tuh nggak bisa nonton film horor, Rio. Soalnya aku takut, aku tuh tidur sendirian. Minta ditemenin. Tapi Rio itu ya, sesibuk-sibuknya dia tuh cepat banget ya balas WhatsApp ya, Wet. Iya. Lo baca nggak kemarin postingan, udah gue tulis nih mau gue bahas sebelum kita tutup masih ada waktu ya. Postingan dari Society. Society? Iya, nama akun. Oh iya, oke. Terus? People who answer text quickly are more caring. Slow repliers are emotionally unavailable. Surveinya dari Princeton University. Sebelum gue menanggapi itu, terima kasih banyak teman-teman yang sudah membuat likes 203.000 dan share pagi hari ini 121. Monggo ditambah lagi sambil kita membahas soal. Gue setuju. People who answer text quickly are more caring. Slow repliers are emotionally unavailable. It is based by a survey by Princeton University. Gue mau nanggepin gini. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena gini. Jangan terus lo jadi gini. Tuh, lo jarang banget balas WhatsApp. Lama banget balas WhatsApp. Lo tuh emotionally unavailable. Jangan digituin. Karena setiap orang pasti punya alasan mengenai itu. Dan satu lagi. Tiap orang tuh kan beda-beda karakternya ya. Ada orang yang memang caring. Ada orang yang memang emotionally unavailable. Dan menurut gue that's the beauty of life. Yang dibutuhkan adalah pemahamannya aja. Gitu ya. Nah sekarang gue baru lanjut nih mengenai emotionally unavailable. Kenapa lo tarik nafas? Gue ini manusia, gue bukan AI. Gue gak boleh tarik napas, Iwan. Lu gila ya? You think you own the world? Udah ada izin keramaian gue. Kayak stempel di umbul-umbul. Gue mau ambil napas. Gila ya lo? Ke Polda mau ngapain? Ambil surat izin keramaian buat ambil napas. Mengurus apa Pak? Saya mau ambil napas Pak, saya butuh izin. Hah? Pantes udah biru. Saya pikir Avatar. Dekat gua sama lo. Najwa gak boleh gitu sama Rosi. Bisa Rosi mau ambil napas aja harus izin Najwa. Aduh capek. Tuh, Najwa telan ludah, Rosi biarkan itu terjadi.
Habis lu tarik nafasnya tuh kayak kayak udah gedek banget gitu dong. Ya bagus kalau Najwa sadar. Ros itu jangan suka unjuk-unjuk gitulah. Ros ini orang Batak, laut. Tapi apa namanya tadi emotionally unavailable itu kayak gimana maksudnya? Lu nanya sama gue? Iya. Slow repliers are emotionally unavailable. Ya mungkin mereka ya secara dibantu. Nia. Produser, prompter, Rossi butuh bantuan. Kode biru. Ini kemarin juga kemarin ditanya sama anak mata Najwa itu rapat Nggak ada rapat. gue tuh antara gini, gue kan kalau ditanya gitu kan jawab gini, gimana nih jawabnya? Jawab apa adanya atau jawab diplomatis atau gimana nih? Bukan apa-apa, yang rapat mah Iwet aja, sama Dika, sama Tiara, Membawati. Kalau undangan rapat buat gue, ajakan rapat buat gue, dikirimnya Senin, gue bales Kemis. Tiba-tiba mendadak emotionally unavailable. Iya. Tapi I don't know ya, mungkin gue kebayangnya slow repliers emotionally unavailable because I do that too, Iwet. Dan setuju apa kata lo, jangan pukul rata. Kalau gue akan menyikapi hasil survei ini adalah dengan gini, tergantung proximity kali ya, tergantung kedekatan. Iya. Misal gitu, kalau adik gue atau keponakan gue yang teks gue akan berusaha sedapat mungkin menjadikan itu sebagai prioritas. Iya. Iya kan? Tapi kalau yang teks gue misalnya Tiara atau Dika tuh tim lo, ya gue nggak akan jadikan itu prioritas karena kedekatan urgensinya nggak segitu, proximity-nya nggak segitu. Jadi mungkin buat Tiara atau Dika, gue emotionally unavailable. Tapi begitupun juga dengan teman-teman. Kalau ring 1, mereka telepon, WhatsApp, teks, gue akan berusaha cepat mungkin balas. Tapi kalau dari ring 2, ring 3, gue emotionally unavailable. Mungkin kalimat ini arti emotionally unavailable, that person itu yang ya nggak segitunya invested in that relationship with you. Lu ngeliatin apa di layar? Itu siapa sih di belakang lo? Balik lagi. Itu kan nggak bisa dipukul rata kan berarti, Dave? Tapi jadikan ini sebagai apa tuh namanya, green flag ya, red flag, pokoknya panduan lah gitu, sinyal gitu. Kalau lu chat orangnya balesnya lama, jangan ngededes. That is emotionally bahwa ini mungkin pembelaan gue ya. Ini akan terdengar seperti pembelaan diri, tapi nggak pernah ada kewajiban loh untuk mereply 1 menit gitu. Yes. Pisau bermata dua ya. Hasil ini ya. Iya. Ini juga sebagai ajakan. Appreciate people who reply your text messages instantly. Iya. Karena mereka itu menunjukkan that they care for you and they are emotionally available for you. Again, ini soalnya baru kejadian kemarin nih, sampai kesel banget temen gue karena gue balasnya lama banget. Gue itu tipikal yang kalau lagi meeting handphone gue tutup. Dan handphone gue selalu on silent mode. Tidak bergetar, tidak berbunyi. Handphone gue selalu begitu, 24/7 seperti itu. Di rumah gue nggak ada jam. Jam itu cuma ada di handphone sama di jam tangan gue.
Iya, iya Wet, iya. Lu tuh satu tingkat di bawah Marisa Anita. Di rumah lu tuh juga nggak ada AC karena lu hidup ekosistem friendly, nggak ada atap. Jangan gitu ya. Jadi kalau gue lagi meeting, gue punya loh temen yang di rumahnya nggak pakai AC Wet demi iya gue tahu. hidup. Nggak apa-apa. Ya, lanjut lagi ya. Oh iya. Terus dia WhatsApp gue. Wah sampai donder panjang, dia miss call apa segala macam. Gue nggak akan jawab. Mau sampai gimana pun. Jadi gue bukan tipe orang yang kalau lagi meeting tuh bisa pegang handphone ini, nggak mungkin. Karena ketika lagi meeting itu akan gue taruh begini, gue balik, gue tutup. Itu cuma notebook gue akan nulis. Gue ngomong. Karena gue mau meeting gue itu efektif. Terus nggak ada distraksi karena handphone. Nggak ada distraksi. Yes. Ini belum gue tutup begini. Yes. Karena kalau enggak, kan ibu gue suka gini. Kalau ada apa-apa gimana? Ya udah, mau gimana? Ya, betul. Kalau ada apa-apa gue akan akhirnya tahu kok. Walaupun mungkin gue orang ke-100 yang tahu. Itu juga maksudnya mungkin dengan kalimat emotionally unavailable. That person is not available at the moment right now. Yes. Sama juga ya, ini juga lucu ya. Kemarin gue juga baru kan gue cerita, gue udah sempat cerita belum sih? Kurir makanan, Bo, catering Mutual Gourmet. Kan kurir biasa suka gitu ya, dia ngabarin WhatsApp, ETA 30 menit lagi sampai ya Pak. Gitu. Nah, entah kenapa kurir yang ini begitu nyampe dia telepon. Gue lagi syuting Spill the Tea. Ngangkat telepon dong. Dia telepon miss call sampai 5 Wet. Terus yang bikin kesel adalah dia nelfon chat terus gini, diangkat dong kalau di telepon, saya udah sampai nih, saya cuma mau ngasih kabar, kenapa nggak diangkat sih Pak? Terus gue cuman gini loh, gue baca itu udah 1,5 jam berlalu, gue baru selesai syuting, gue cuman balas gini, wah nih orang bener-bener deh, gue cuman balas gini, Bapak kalau saya tidak angkat telepon kemungkinan besar saya sedang bekerja. Instruksinya sudah jelas Pak. Taruhnya di mana? Bapak perlu apa lagi? Jangan donder. Terus gue inget teman kita cuan-cuan, lo inget nggak? Ingat. Bercandaan. Iya, bercandaan kita zaman dulu. Iya. Sebenarnya kedengarannya harsh, tapi itu tepat dan benar apa kata survei ini. Habis itu kita tutup. Teman kita cuan-cuan itu punya supir. Kan supir suka gitu ya. Kita SMS gitu. Dijemput di lobi 30 menit lagi gitu. Misalnya dia nyampe di lobi, ibunya belum nongol. Dia akan nelfon. Sebel dong ibu ditelepon-teleponin. Cuan-cuan cuman SMS gini. Kalau kamu udah sampai lobi, saya belum nyampe, tunggu aja, nggak usah nelfon. Kita bukan temen. Lu inget nggak peristiwa itu? Jangan nelfon saya, kita bukan temen. Tunggu aja sampai saya datang. Makasih. It sound harsh kan, tapi iya juga ya gitu. Kalau teks nggak dibales, jangan nelfon. Kita bukan temen. Iya. Oops. Iya. Emotionally unavailable. Iya. Terima kasih. Itu aja sih. Jadi nggak semua hal bisa dipukul rata. Terus kemudian dipointing ke orang gitu. Kita juga harus menghargai kenapa orang tidak membalas teks kita. Selamat hari Kamis teman-teman. Pilih-pilih rute jalanan dengan situasi peristiwa yang akan terjadi, kata Kak Jo. Semoga aman-aman semuanya. Selipkan doa selalu.